Cucu Ali. Terik panas matahari begitu mencekam. Wanita-wanita itu menunduk, sedih kehilangan ayahanda dicintai. Debu-debu berterbangan menyapu karavan. Terik matahari membakar. Sahara Karbala telah dirajut. Kafilah Sahadah telah dibantai di Nainawa. Debu-debu gurun telah turun menutup pentas Gadiriyah. Jerit tangis Zainab dan adik-adiknya telah membumbung merobek selaput angkasa. Seiring gumpalan asap hitam dari kemah-kemah yang dibakar. Sultan Al-Husin telah terlempar, putra-putrinya berdebar. Sukaina yang berparas menawan itu membuat Umar bin Sa'ad hatinya tertawa. Sukaina lari ketakutan, menubruk dan merangkul Ummu Zainab. Namun lelaki itu mengurungkan niat bejatnya, karena sorotan tajam mata Zainab mampu mengusir hasrat nafsu birahinya. Sementara salah satu serdadu bertopeng menghampiri Ummu Kulsum. Apa kiranya yang terjadi? Ummu Kulsum mengerang kesakitan karena anting-anting di kupingnya dicabut paksa oleh pria bertutup muka hingga robek bercucuran darah. Junjungan Nabi telah terkoyak terinjak-injak puluhan kaki kuda. Ali Akbar telah tergeletak, Al-Abbas telah terkapar tanpa tangan, Al-Hur telah tertancap di balik puluhan tombak. Bayi putra bungsu Al-Husin telah berubah warna. Pesta perburuan telah usai. Dada Zainab terguncang keras tatkala di benaknya terlintas perjalanan panjang yang akan ditempuh oleh adik-adiknya dan keponakannya. Seburuk apa nasib yang akan menimpa mereka di Kufah nanti? Pikir Zainab. Pasukan berkuda mulai bersiap-siap meninggalkan arena laga. Zainab membisu. Sukaina berdiri terpaku, Atika tampak lesu. Ali Zainal Abidin tertunduk sedih setelah menyaksikan jasad ayahanda dan sahabat-sahabat dekatnya
terurus. Detik-detik perpisahan mulai beranjak. Tali rantai itu telah diikatkan pada pergelangan kaki dan tangan-tangan Dewi cucu Nabi. Kepala Aba Abdillah serta kepala para pendukungnya dipungut pasukan. Namun kepala-kepala itu ditancapkan di ujung tombak-tombak mereka untuk diarak dan diserahkan pada sang penguasa zalim. Trompet komando terdengar parau. Adinda berbaris telah dikumandangkan. Dewi-dewi Sahara mulai beranjak berdiri. Digiring paksa laksana domba menuju Kufah. Salam perpisahan beriring raung tangis dari putri-putri Nabi terdengar menyayat sufa. Satu demi satu mengucapkan salam perpisahan kepada jasad ayahanda dan sahabatnya. Zainab melangkah mundur seraya berkata, "Maafkanlah kami, abangku. Kami tak berdaya. Kami tak diizinkan menguburkanmu. Selamat berpisah. Selamat tinggal abangku, pemimpinku. Dan akan kupelihara dan kupertahankan kehormatan keluargamu hingga tetesan darahku yang terakhir." Sorban Al-Husain telah terlempar. Mulailah wanita-wanita Dewi-dewi Sahara itu digiring menuju Kufah. Bendera pasukan berkibar-kibar. Putri-putri Rasulullah yang dari tawar itu melewati pintu kota. Ali Ausad ketika itu berjalan lunglai. Di tengah-tengah warga Kufah beliau menangis dan bersair, "Hai manusia-manusia busuk, pemuja-pemuja kebusukan, mitra-mitra setan yang bersimbah nana, sampai jumpa di pengadilan akbar. Jerit kami adalah saksi. Kalian akan digiring, disaksikan Muhammad, disaksikan Ali dan Fatimah. Tertawalah, kalian tonton kami laksana badut. Kelak kalian akan menangis memohon iba." Ummu Kulsum pun sangat geram terhadap warga Kufah. Benar-benar marah dan wajahnya memerah. Kemudian mengeluarkan syair dari lisannya. "Bagaimana kelak kalian menjawab Nabi jika ditanya apa yang kalian lakukan atas kami? Betapa gegabah dan sungguh berani menghormati Nabi, tapi menyiksa putra-putri Ali kalian laksana para permaisuri. Sedangkan kami hanya tawanan-tawanan huli. Inikah cara kalian membalas budi? Bagaimana kalian menghadap kakekku nanti?" Karavan itu berjalan pelan-pelan. Putri-putri Nabi berjalan lunglai di sekitar lorong-lorong Kufah. Datang seorang lelaki menyeruak di kerumunan warga. Lelaki setengah baya itu baru saja keluar dari kota, namun dia warga asli Kufah. Dia terperanjat
dan bertanya-tanya. Putri-putri sedang duduk istirahat. Pasukan pun menikmati arak-arak yang disediakan oleh penduduk Kufa. Lelaki itu marah setelah tahu apa yang terjadi. Lelaki itu menangis, memukuli kepalanya dan mengecam sikap warga kotanya. Dalam syairnya ia mengatakan, "Aku tertegun nyaris tak percaya, mana yang nyata, mana pula yang dusta. Aku bingung di manakah aku ini berada, di Kufa atau aku ini di Ribaraya. Aku tak melihat siapa-siapa. Kulihat binatang-binatang tertawa, mengendus-endus menjilat harta. Apa nilai harta di mata pemburu pahala? Bila madu cinta telah basahi relung jiwa, adakah semulia keluarga Al-Mustafa? Di kota ini dan di seluruh jagat raya, tak sudi aku hidup sebumi dengan mereka. Bukankah hidup di dunia hanya sementara? Nasib para pendukung Yazid adalah celaka, akan merangkak di akhirat mengemis iba." Pasukan berkuda serta dewi-dewi Zahara yang ditawan telah sampai di pintu gerbangnya. Satu demi satu rombongan tawanan memasuki halaman istana Ibnu Marjana. Warga melihatnya dan menyaksikan pertemuan antara Ibnu Ziyad dan cucu-cucu Rasulullah. Beberapa saat kemudian Ibnu Marjana dengan poma berkata, "Muhammad adalah pembual. Kini kamilah yang berkuasa dan kamilah yang menang." Kata-kata anak Marjana si pelacur murahan itu dibalas dengan suara lantang oleh Umm Kulsum dalam syairnya yang mengatakan, "Hai musuh Allah, hai budak Yazid, kalian bunuh saudaraku laksana penjagal. Celaka ibu yang telah melahirkan kalian. Kalian siksa para wanita keluarga Nabi. Kesempatan kalian bertobat telah tertutup. Tertawalah dan berpestalah sepuasnya. Kalian bakar kemah dan rampas seluruh bekal, memburu dan menodai kami hingga ketakutan. Tak ada setitik pun iba di hati kalian, menusuk leher bayi merah di tangan, mempermainkan kepala Al-Husain. Kelak kalian datang meminta perlindungan." Pada keesokan hari, putra-putri Ali digiring keluar dari penjara bawah tanah. Gubernur Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan Syemir, Khuli dan komandan lain untuk memimpin pasukan berkuda, mengiring para tawanan Ahlul Bait untuk menuju Syam. Namun setidaknya mesti melewati Nainawa atau Karbala lebih dulu. Kembali
trompet terdengar parau, perintah berbaris telah dikumandangkan. Putri-putri Rasulullah itu kembali berjalan dengan tertunduk. Mereka dibawa menuju Syam. Kemudian berangkatlah pasukan berkuda meninggalkan halaman istana. Dewi-dewi Syahala kembali digiring laksana domba menuju Syam. Zainab, Ummu Kalsum dan adik-adiknya tampak lesu mengayunkan langkah mengikuti gerak rantai yang melingkar pergelangan kaki dan tangannya. Cuaca di bulan Syawal itu begitu terasa sangat panas, terutama di sekitar perbatasan antara Syam dan Irak. Selamat tinggal kota berlumur nista, jerit batin Zainab memberi sembari menyapu kota itu dengan pandangan mata sayu. Pada tanggal 13 Muharram, pasukan Khuli kembali melintasi Karbala. Suasana yang mengharukan kembali tampak sedih para cucu-cucu Nabi itu. Putri-putri Muhammad itu berhamburan merangkul dan menciumi jasad Al-Husain. Para pasukan berhenti dan membiarkan putri-putri Nabi itu berbelasungkawa kembali di Karbala dan nyawa. Ternyata di sana ada lebih dulu seorang tua yang buta bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansori, seorang sahabat dekat Nabi. Ali Ausad menyongsongnya karena lelaki tua itu sudah buta. Dan orang tua itu berkata, "Wahai cucu Rasulullah, aku sangat menyesal karena tidak turut berjuang di samping ayahmu. Maafkanlah lelaki buta ini," ucap sahabat dekat Nabi sesuai merangkul Ali Ausad. Semoga Allah menambah ketabahanmu menghadapi ujian-ujian, balas Ali Ausad. Seraya menciumi pipi Jabir, lalu mereka mengadakan upacara khusus. Upacara hikmat di depan jasad Abu Abdillah dan para syuhada yang lain yang telah gugur di sampingnya. Kemudian satu demi satu mohon diri dan pamit pada arwah Al-Imam Abu Abdillah Husain. Putri-putri Rasul itu memberi salam, "Selamat berpisah amanku," ucap Zainab sembari menciumi jasad saudara terkasihnya. Kering persada Nainawa, basah pelupuk mata Sukaina. Sukaina sedih. "Selamat bersukacita ayah, kami sangat kehilangan engkau dan kami merasa kesepian," jerit Sukaina sembari membentur-benturkan kepalanya ke jasad ayahnya yang tanpa kepala itu. Pawai tawanan dewi-dewi Sahara dan arak-arakan kembali berjalan.
memasuki pintu gerbang Damaskus yang ramau dan gemerlap silau. Penduduk dan warga menyambut pasukan Khulli dan Shimir. Debam genderang bertalu-talu, rancak rebana bersahutan mengiringi tarian ala Summer dengan hidangan-hidangan minuman sejenis Hammer. Oh, mereka tegak semua hingga sempoyongan. Kemudian mendadak sontak seorang wanita tua menerobos gerombolan warga. Ia melompat menghampiri kepala Aba Abdillah, kemudian menghantamkan sebongkah batu ke arah kepala suci itu. Wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Abdillah, wa Hasanah, wa Husainah. Ali Ausad terperangah seakan tak percaya. Ummu Kulsum histeris, sukanya mengerang. Zainab roboh, hampir pingsan. Penyambutan oleh warga yang mengikuti pasukan dan tawanan hingga menuju istana itu pun berhenti. Rupanya Yazid sudah menyiapkan sedemikian rupa istananya. Yazid mondar-mandir menunggu pasukan yang tampak dari kejauhan dan arak-arakan. Begitu meriah. Dengan suara parau, Yazid berteriak, "Selamat datang pasukanku yang pemberani." Para warga diizinkan boleh masuk ke dalam istana untuk menyaksikan penyerahan kepala dan tawanan seorang yang bernama Khulli melepaskan kepala Al-Husain dari ujung tombaknya. Kemudian meletakkan di bawah kaki Yazid. "Ambilkan tongkatku," kata Yazid, sembari menjambak rambut kepala Al-Husain. Lalu dijinjing, diangkat tinggi-tinggi, kemudian dipukul dengan tongkatnya hingga gigi bak mutiara itu tanggal beberapa biji. Oh, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Kilah, wa Hasan, wa Husainah. Ummi Kulsum istri, Sukainah mengerang. Zainab hampir roboh kembali. Ali Ausad terperangah seakan tak percaya. Sekalipun Al-Husain telah gugur, jasadnya pun masih pula disakiti. Husainlah orang yang paling dibenci Yazid, cucu Hindun si pemakan jantung itu, Hamzah itu. Ali Ausad pun geram dan berkata, "Hai putra keturunan manusia yang telah diusir kakekku, aku adalah putra manusia yang disembelih perlahan-lahan di Nainawa. Aku putra manusia yang menggelepar di cikik dahaga. Akulah putra pahlawan sebatang kara di Karbala. Akulah putri lelaki. Akulah putra lelaki yang putri-putrinya dilelang laksana budak sahaya. Akulah putra lelaki yang menyaksikan putra bayinya berlumur darah. Akulah putra lelaki terbunuh yang tidak dikafani dan tidak dikuburkan. Akulah putra Az-Zahra.
Akulah putra Al-Mustafa, akulah putra Al-Murtado, akulah Ali putra Hussein. Suara Ali Ausad menggelegar, membuat semua yang hadir berdiri mematung. Suasana larut dalam kesedihan. Ada yang terharu karena cinta, ada pula yang menyesali sikapnya. Semua menangis mendengar kata-kata dan fakta dari pemuda berparas mirip Nabi itu. Putri-putri Rasulullah, Dewi-Dewi Zahra itu diam dan sedih. Kejadian demi kejadian pun terjadi. Seorang muazzin selesai mengumandangkan azan diseret dan dipancung di halaman belakang istana. Yazid merasa malu akan dirinya sendiri. Ia hanya bisa melukai, menghabisi. Namun ia tidak seperti mereka-mereka yang mencintai Rasul. Yazid merasa terpojok oleh hujah-hujah cucu Nabi. Warga pun merasa tertipu oleh pemberitaan dan rekayasa Yazid sebelumnya. Para warga sadar bahwa wanita-wanita yang mereka ejek dengan cemoohan adalah Zainab Al-Kubro dan putri-putri Rasulullah. Kepala-kepala yang ditancapkan di ujung tombak adalah pembela-pembela Al-Husain. Maka warga pun berlarian meninggalkan halaman istana. Para warga beringsut dengan mencibir melihat dan menyaksikan Yazid yang penuh tipuan, dan mereka tahu bahwa muazzin telah dipancung. Ali Ausad dan saudarinya digiring, dijebloskan ke ruang bawah tanah. Usai pertemuan itu, pada malam hari Yazid sangat gelisah karena dia mendengar bahwa warga Sam terpengaruh ucapan Ali Ausad dan berbalik mengecamnya. Keesokan hari, Yazid menyuruh pengawal untuk membawa tawanan kembali menghadap. Para tawanan pun menghadap Yazid. Perlakuan apa lagi yang hendak diberitakan oleh Yazid pada putri-putri Ahlul Bait itu? Namun Yazid berkata lain pada putri-putri Rasulullah. Dia berkata, kalian bebas memilih antara tinggal di kota ini sebagai masyarakat biasa atau meninggalkan kota ini. Kemanapun kalian pergi terserah. Zainab pun berdiri dan menjawab, kami memilih pergi dari sini untuk mengurus jenazah Al-Husain dan tinggal di Madinah, kota suci kakek kami. Suasana yang dulunya mencekam kini agak longgar di batin para putri-putri Nabi. Kemudian putra-putri Ahlul Bait itu saling berangkulan dan dia akan pulang ke Madinah. Para pejabat istana menunduk, merasa bersalah akan kematian Al-Husain. Kota Syam
menonton putri-putri Rasulullah yang ketika itu mulai berangkat meninggalkan halaman istana dan menyusuri kota-kota Syam untuk kembali ke Madinah. Selamat tinggal Syam, selamat tinggal kota para penghina keluarga Nabi, selamat tinggal Yazid dan serigala-serigala berjubah. Sampai jumpa kelak di hadapan kakek dan ayah kami, kecam Ummu Kulsum dalam hati. Warga Damaskus melepas keberangkatan Dewi-Dewi Zahara itu dengan linangan air mata penyesalan. Madinah berkabung. Suasana kota Madinah tiba-tiba riuh, teriakan dan takbir bersahutan di sudut kampung. Para wanita berduyun menuju gerbang kota. Para pemuda melesat menaiki kudanya. Halaqah di emperan Masjid Nabawi mendadak bubar. Juru fatwa menyelinap pergi di balik pintu rumah mereka. Penduduk Madinah berjejal dan berbaris menyebut kafilah hitam. Wanita-wanita Rasul melintasi pintu gerbang kota. Marhaban ya marhaban. Selamat datang di Madinah, sambut warga antusias. Kafilah bergerak maju membelah kerumunan. Seorang wanita lari menubruk dan memeluk Zainab. Wanita itu kematian Al-Husain dan menangisi kematian Muslim abangnya. Telapak tangan Zainab mengelus-elus kepala wanita itu. Zainab seraya menarik nafas dalam. Oh, Ummu Luqman binti Aqil bin Abi Thalib. Mereka berhati dalam kesedihan. Putri-putri Ali berhamburan merangkul Ummu Kulsum dan Sukainah. Langit Madinah menjadi saksi bisu pertemuan mengharukan itu. Ummu Kulsum menuju pusara Masjid Nabawi itu namun jatuh roboh di depan pintu, lalu meraung-raung sambil merangkak berusaha mendekati pusara kakeknya. Pusara teragung, salam sejahtera atasmu kakekku. Betapa kami ini tersiksa oleh rindu padamu. Aku kini wanita tanpa pelindung. Bawalah aku bersamamu sambil menciumi batu nisan kakeknya. Begitu pula Ali Ausad menyusul bibinya menuju pusara Rasul. Ali Ausad berjalan merangkak sedang menuju pusara Rasul.
Salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Kami sungguh kesepian dan sengsara. Umatmu telah membunuh putramu dan menganiaya putri-putrimu. Zainab dan adik-adiknya berlarian menuju masjid untuk ke pusara kakeknya. Salam rindu padamu kakekku. Inilah putri-putrimu. Kami datang mengadukan derita Al-Husain. Cahaya mata hatimu telah diinjak-injak ribuan kaki kuda di Karbala Nainawa. Putri-putri Rasul larut dalam kesedihan. Zainab pun menempelkan pipinya di pusara, larut dalam luka. Para warga berduyun-duyun bak pawai hitam pekat menuju masjid. Para lelaki menangis terseduh. Para wanita berazam memukuli dada. Tangis bersusulan, takbir beradu. Kota Madinah berkabung, langit pun mendung. Penduduk sepakat untuk berbela sungkawa selama 15 hari. Suasana haru meliputi kota suci itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pusara Rasul Zainab mengadu derita Husain, sambil mendekat lisan Rasul tangisi Husain. Harapannya mengharukan, tangisannya memilukan. Ya Rasulullah, kami tak bisa
Labbaik ya Hasan. Labbaik ya Husain. Labbaik ya Hasan.